بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari As-Sirah Nabawiyah, namun dalam beberapa pertemuan ke depan, 2 kali atau 3 kali kita akan bahas tentang sejarah Yahudi, ya, karena setelah itu kita akan masuk dalam fase jihad, ya, di kota Madinah. Maka di antara musuh-musuh Islam adalah kaum Yahudi, maka kita perlu mengenal orang-orang Yahudi lebih dekat, ya, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana akhlak mereka, agar kita waspada, ya, karena Yahudi adalah bangsa yang sangat luar biasa, ya. Mereka telah dibasmi oleh Hitler, ya, sekitar tahun 60-an kalau tidak salah. Ya, sekarang belum 100 tahun mereka sudah bangkit kembali dan menguasai dunia, ya. Ini menunjukkan hebatnya mereka, karena antara mereka dengan selain mereka tidak ada halal dan haram, semuanya halal, ya. Ya, tidak ada halal dan haram antara mereka dengan selain mereka. Halal dan haram hanya berlaku antara mereka dengan mereka. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Mereka adalah Banu Israel, dan Israel adalah nama lain dari Yakub alaihi salam. Dan Yakub alaihi salam adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita bicarakan secara singkat. Sebagaimana kita ketahui, beliau menikah dengan Sarah, kemudian akhirnya Sarah menghibahkan pembantunya Hajar, ya, karena Sarah tidak punya anak. Kemudian setelah itu Ibrahim pun menikah dengan Hajar, pembantunya Sarah, akhirnya punya anak namanya Ismail, ya. Setelah sekian puluh tahun atau sekian lama menikah dengan Sarah, tidak punya anak, ternyata setelah menikah dengan istri keduanya yaitu Hajar, baru kemudian punya anak namanya Ismail. Akhirnya Sarah pun cemburu kepada Hajar, dan akhirnya Hajar pun harus pergi meninggalkan Palestina menuju ke Mekah bersama putranya Ismail alaihi salam. Kemudian disebutkan dalam literatur Israiliyat, ya, bahwasanya 14 tahun kemudian, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya, bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Ismail, kemudian Sarah pun mengandung dan melahirkan Ishak. Tatkala itu umur Ibrahim sudah sangat tua, ya. Kemudian disebutkan sudah 100 tahun, kemudian Sarah sudah 90 tahun. Wallahu alam, ini semua disebutkan dalam Israiliyat, ya, yang dinukil dari literatur ahlul kitab. Kemudian lahirlah Ishak kemudian menikah dan punya anak, ya, 2, ya, yaitu Isu dan Yakub. Yang tua namanya Isu, yang bungsu namanya Yakub, ya. Ishak menikah dengan seorang wanita namanya Rifqah kalau bahasa Arab, tapi kalau versi Injil dalam Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Kejadian namanya Ribka. Intinya Ishak menikah dengan Ribka, punya anak kembar, tetapi yang keluar di luar adalah Ishak, baru kemudian siapa? Yakub. Bukan Ishak, apa? Isu. Ishak punya anak kembar 2, yang pertama namanya Isu, yang kedua namanya siapa? Yakub. Saya ulangi. Ishak, istrinya 1, namanya Ribka. Ini mungkin baru hafal, ya. Ribka dengan pernikahan dengan Ishak punya anak kembar, yang pertama keluar siapa? Isu, kemudian yang kedua Yakub. Jadi yang sulung adalah Isu. Kemudian Isu hobinya adalah
berburu, ya. Kemudian dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh Ishak. Adapun Yakub senangnya di rumah, ya, membantu ibunya, dan dia sangat disayang oleh ibunya Ribka. Kemudian tatkala Ishak sudah tua dan mulai rabun matanya, sudah tidak bisa melihat lagi atau kurang bisa melihat, ya, dan maka dia pun ingin mewariskan keberkatan, yaitu ingin mewariskan kenabian. Dan dia ingin mewariskan kenabiannya kepada Isu, anak yang tersulung. Ingat, ini semua tidak ada dalam literatur Islam. Ini semua saya nukil dari perjanjian lama, ya. Dari kitab Kejadian. Kenapa saya nukil? Karena ini semua cerita plek-plek dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya sebagai bentuk Israiliyat. Kita ingin lihat bagaimana dalam kitab Kejadian, Taurat, perjanjian lama itu namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Bagaimana kisah Yakub dalam perjanjian lama yang mereka anggap adalah kitab suci. Nah, akhirnya Ishak ingin mewariskan keberkatan kepada putra sulungnya Isu, dan dia berkata kepada Isu, "Pergilah Isu kau berburu, kemudian tangkaplah seekor kambing intinya dan masaklah buatku, dan aku lagi ingin makan kambing tersebut. Nanti akan saya berkati engkau agar keberkatan turun semua kepadamu, maka keturunanmu akan menguasai dunia dan seluruhnya." Ya. Berangkatlah Isu, ya, ingin segera mendapatkan keberkatan, maka dia harus berburu kambing. Rupanya Ribka, sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Maka sang ibu berkata kepada Yakub, "Wahai Yakub, sungguhnya kakak sulungmu Isu sedang pergi, dan sebentar lagi bapakmu Ishak akan mewariskan keberkatan kepada kakakmu. Saya ingin keberkatan kepadamu. Maka sekarang ikutilah perintahku. Kau potonglah kambing milik kita yang kecil tersebut. Setelah itu aku akan masakkan makanan kesukaan bapakmu. Bapakmu kan enggak bisa melihat, ya. Terus setelah itu kau datang ketemu bapakmu, minta berkat, seakan-akan kau adalah Isu." Kata Yakub, "Ya ibunda, tubuhku beda dengan Isu. Isu badannya berbulu, sedangkan aku tidak berbulu, ya. Kemudian suara juga beda." Kata ibunya, "Jangan khawatir, ya, kau nanti ketemu bapakmu pakai bajunya Isu." Pakai bajunya apa? Isu. Kemudian nanti masalah bulu gampang. Kita akan ambil bulu dari kambing, kemudian dipasang di badanmu. Paham, ya? Akhirnya Yakub alaihissalam setuju dengan perkataan ibunya. Akhirnya dia pun segera potong kambing, kemudian dimasak oleh ibunya, kemudian dia pakai bajunya Isu, kemudian dia datang taruh bulu domba atau kambing di badannya, lantas dia datang kepada ayahnya. "Wahai ayahanda, ini aku sudah tiba, membawa makanan yang kau sukai." Kata Ishak yang sudah tidak bisa melihat lagi, "Kok cepat sekali? Kau sudah cepat." "Iya, ini ayah sudah siap." Ayahnya heran, ya. "Kau Isu?" "Iya." Kemudian, "Coba dekat kepadaku." Maka dipeluklah Yakub oleh bapaknya Ishak, dipegang badannya berbulu, ya. Bau bajunya, "Iya, ini adalah bau padang pasir." Karena Isu sukanya ke padang pasir apa? Berburu. Tapi bapaknya heran. "Bulu badanmu, bajumu, baju Isu, tetapi suaramu suara Yakub. Aku adalah Isu." Ya. Ya sudah, akhirnya bapaknya makan, bapaknya doain keberkatan. "Berilah keberkatan kepada putra sulungku ini." Kemudian akhirnya jadi nabi, intinya begitu. Ya, ini jadi nabi dengan cara yang licik, ya. Akhirnya sudah didukaan keberkatan semuanya. Akhirnya semua keberkatan turun kepada siapa? Yakub alaihi salam. Setelah itu Yakub, ibunya senang, Yakub sudah dapat keberkatan. Datanglah Isu belakangan. Terlambat dia. Dia bawa makanan, sudah dimasak, kemudian dia bawa kepada Ishak. Dia berkata, "Ayahanda, ini aku Isu, aku bawa makanan." "Loh, kamu kan tadi sudah datang sebelum baru-baru saja." "Enggak, saya baru datang sekarang, ayahanda." Wah, ternyata tadi siapa? Yakub. Waduh, adik kurang ajar ini. Akhirnya, "Gimana ayahanda, doain kayak keberkatan kepadaku." Kata Ishak, "Sudah terlanjur, tidak bisa. Saya sudah doain kepada adikmu, adikmu akan menguasaimu.
bahwasanya keturunannya akan menguasai alam semesta ini dan seluruhnya keberkatan-keberkatan. Enggak ada keberkatan yang lain. Intinya akhirnya Yusuf pun sakit hati luar biasa kepada adiknya siapa? Yakub, dan dia dendam kepada Yakub dan dia ingin membunuh Yakub karena kenabiannya telah direbut dari siapa? Dari Esau ya. Akhirnya ketahuan ya, karena takut terjadi sesuatu, maka akhirnya ibu mereka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya, yaitu saudaranya Ribka, namanya Laban, di kota lain, di Haran atau kota yang lainnya. Maka pergilah dia meninggalkan Palestina menuju Haran, daerah Syam, untuk bertemu dengan pamannya. Ini cerita terdapat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama ya. Tentu bagi kita orang Islam susah membenarkan cerita ini. Ya, karena kita tahu bahwasanya kenabian bukan turunan ya. Kemudian bagaimana Nabi Ishak minta doa, kan mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah kan tahu ini Yakub sedang menipu gitu. Masa Allah tetap aja kabulkan ya. Kalau Ishak bisa ditipu oleh Yakub, maka Allah tidak bisa ditipu ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang nabi dengan kelicikan seperti ini? Ya, dia merebut kenabian dari kakaknya dengan kebohongan dan kelicikan dan yang lainnya. Tentu ini tidak mungkin para anbiya seperti ini. Oleh kerana kalau kita baca sejarah para nabi dalam literatur Perjanjian Lama, dalam kitab-kitab Kejadian, isinya penuh dengan kekacauan ya. Iya, penuh kekacauan. Di antaranya ini, di antaranya Yakub menipu siapa? Esau dan menipu bapaknya Nabi Ishak. Bayangkan nabi tipu nabi. Kemudian juga contoh seperti Nabi Daud berzina, suka dengan istri orang, ternyata istri anak buahnya. Dia bangun lihat-lihat, ada cewek ternyata cantik, dia lihat, ngintip Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu dia pun jatuh cinta sama wanita tersebut, dipanggillah wanita tersebut, kemudian disetubuhi wanita tersebut. Itu dalam Perjanjian Lama, mengerikan. Kemudian akhirnya dia buat trik supaya suaminya cepat mati, maka dikirimlah suaminya ke musuh yang paling kuat, suruh maju paling depan. Akhirnya matilah suami wanita tersebut. Akhirnya perempuan tersebut diambil oleh Daud alaihissalam. Disebutkan Harun alaihissalam dalam Al-Quran, Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembah sapi. Ya, walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sungguh Harun telah menegur mereka sebelumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah terfitnah. Tuhan kalian adalah Allah. Jangan sembah sapi. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama, Nabi Harun yang kasih ide untuk bikin patung apa? Sapi. Dan seperti ini banyak tentunya kita bilang ya, yang benar adalah yang disebutkan dalam literatur apa? Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kita lanjutkan ya. Sejarah Bani Israel menurut versi mereka. Setelah itu Yakub pergi ke Haran, kemudian dia bertemu dengan pamannya namanya Laban ya. Kemudian akhirnya Laban, dia ketemu, ternyata Laban ini punya dua putri. Yang pertama paling sulung namanya Lia, yang kedua namanya Rahil. Lia ini orangnya kurus, penampilannya enggak cantik ya. Sementara Rahil wanita yang cantik, menarik hati Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub ingin menikah dengan Rahil. Kemudian Laban berkata, pamannya berkata, wahai Yakub, kalau kau ingin menikah dengan putriku, kau harus kerja di sini menggembala 7 tahun. Saya setuju. Maharnya kerja 7 tahun. Setelah selesai dia bekerja hampir 7 tahun, mau selesai, waktunya selesai, maka dibuatlah pesta besar-besaran pernikahan Yakub. Maka orang datang. Begitu malam pengantin, ternyata yang disodorkan adalah Lia. Waduh, sudah terlanjur. Kadung undangan tersebar. Akhirnya ini semua pembohong ini kasusnya. Akhirnya Yakub menikah dengan siapa? Lia. Raqma'an fihi, terpaksa mau tidak mau dia nikah dengan siapa? Lia. Terus dia marah sama pamannya. Wahai paman, kita kan dulu perjanjian buat Rahil, kenapa kau kasih Lia? Kata pamannya, enggak mungkin adat kita, masa adik nikah dulu baru apa? Kakak. Ya kakaknya dulu deh. Kalau kau mau sama adiknya, kerja lagi 7 tahun. Iya, siap. Akhirnya Yakub kerja lagi 7 tahun. Ini dalam Perjanjian Lama ya. Nanti anda bisa cek kitab Kejadian. Akhirnya Yakub kerja lagi apa? 7 tahun. Setelah 7 tahun baru kemudian dia nikah dengan
Rahil. Dan dalam syariat mereka menurut perjanjian lama boleh menikah dengan kakak beradik ya. Jadi istri pertama Lia, istri kedua siapa? Rahil. Dalam pernikahan tersebut ya, akhirnya Allah menutup kekurangannya Lia yang mungkin buruk rupa dan kurus, akhirnya punya anak beberapa anak ya. Dari yang tua namanya Rebon atau siapa, nanti akan sebutkan nama-namanya. Saya tidak hafal nama-namanya, agak susah ya. Intinya Lia punya beberapa anak laki-laki, akhirnya Rahil cemburu. Rahil ternyata mandul, enggak bisa punya anak. Sudah lama nikah enggak punya anak. Akhirnya Rahil punya budak wanita jariyah namanya Hibla atau ya Hibla ya, Hilba. Adapun Lia punya budak perempuan namanya Zilfa. Ya, kalau kita Zulfa, mereka bilang apa? Zilfa. Ya. Akhirnya karena Rahil tidak bisa punya anak, maka dia hadiahkan budaknya kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi, punya anak dari budaknya, dari Hilba tersebut punya anak. Ya. Kemudian akhirnya Lia cemburu, dia kasih lagi budaknya, Zilfa. Akhirnya nikah lagi, punya anak lagi. Berarti Yakub ini punya anak dari 4 orang wanita. Ya, faham? Antum dari berapa? 1 ya. Yakub dari 4. Ya. Pertama siapa? Lia, kemudian Rahil, kemudian Hilba, kemudian Zilfa. Rahil belakangan. Ternyata kemudian dia punya anak namanya Yusuf. Kemudian lama-lama akhirnya punya anak lagi namanya Binyamin. Ya. Jadi saya akan sebutkan nama-nama 12 anak lelaki Yakub dari 4 wanita yang dia gauli atau dia nikahi ya. Catat ya, anak-anak Lia namanya Ruben, nomor 1. Kemudian Simeon, yang kedua. Kemudian Lewi, ketiga. Kemudian Yehuda atau Yahuda, itu asal nama Yahudi. Sebagian nama berpendapat dari anak yang ketiga inilah atau keempat, Yahuda inilah asal muasal nama Yahuda. Yehude kalau dalam kitab Injil disebut Yehuda. Kemudian Isakhar, keberapa itu? Keempat ya. Kelima. Kemudian Zebulon, keberapa? Keenam. Anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin. Berapa itu? Anak-anak Bilha, budak perempuan Rahil adalah Dan serta Naftali. Namanya kalau di itu Dana, tapi di sini Dan dan Naftali. Dan serta Naftali. Berapa dan berapa? 10 ya? Ya. 10. Kemudian dari Zilfa atau Zulfa, budak perempuannya Lea adalah Gad dan Asher. Berapa? 12. Sudah hafal? Coba. Ribon, siapa? Samun, kemudian Reblun, kemudian intinya itulah. Inilah 12 orang putra-putranya Yakub yang semua Bani Israel Yahudi kembali kepada 12 orang ini. Ya, makanya disebut Banu Israel, artinya anak-anak laki-lakinya Israel. Ada 12 orang. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar dari kelompok Yahudi. Semua orang Yahudi bermuara kepada 12 putra Israel. Maka mereka disebut dengan Banu Israel. Ya. Tapi intinya ini literatur cuma kita dapatkan di literatur Israiliyat, Ahlul Kitab. Adapun dalam literatur Islam enggak ada ini semuanya. Ya, namun sebagian ulama menukil seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya dan juga ulama-ulama yang dalam tafsir mereka. Nah, mulailah yang sampai kepada kita cuma mulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang panjang namanya surat Yusuf. Ya. Dan ini menjelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Tatkala mereka semua sudah besar, ya ternyata namanya Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Terutama Yusuf alaihissalam ternyata bermimpi. Dia kabarkan kepada ayahnya, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat. Berarti
rembulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihissalam. Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari, ternyata yang dimaksud rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, ya, kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya, ya, Reblun dan kawan-kawannya. Akhirnya ayahnya tahu, dia berkata, "Ya bunayya la taqusur uyaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida." Wahai anakku, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, mereka akan hasad kepadamu. Kalau sudah hasad, mereka akan buat makar kepadamu. Jadi saya sering sampaikan dalil bahwasanya seorang kalau dapat nikmat, tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di YouTube atau di Facebook, ya, dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betapa banyak wanita memamerkan suaminya, sementara wanita-wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suami dia tersebut. Dia gandengan sama suaminya, pelukan sama suaminya, kemudian dia masukkan ke Instagram atau di Facebook. Akhirnya banyak akhwat yang lihat sedih. Kenapa? Karena tidak pernah dipeluk oleh suami. Akhirnya lama-lama tertarik. Boleh juga suami akhwat itu, kita boleh daftar. Ya. Oleh karenanya tidak semua kenikmatan kita tampakkan. Ya. Makanya saya selalu ingat nasihat Syekh Asyatri. Dia bilang kalau orang tanya sama engkau, misalnya ditanya, rumahmu ada berapa? Enggak usah kau jawab. Mobilmu ada berapa? Jangan kau jawab. Kenapa? Kalau kau jujur, kau katakan rumahmu banyak, dia akan hasad. Kalau kau bilang rumahmu masih kontrak, dia akan menghina. Mending enggak usah jawab. Bilang aja dengan global, alhamdulillah, Allah sudah beri kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah saya punya tempat tinggal. Enggak usah dijelaskan secara terperinci. Nah, sebagian orang pamer, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya orang jadi hasad dan dengki. Jangankan kepada orang jauh, kepada orang dekat saja, ya, masalah. Yusuf tidak boleh cerita kepada saudara-saudara kandungnya. Ya. Kata para ulama, Allah, surat Yusuf ini surat Makkiyah, turun di Mekah. Allah ingin memberi tasliyah, yaitu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya engkau, wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang itu sukumu sendiri. Kau dimusuhi oleh pamanmu, maka sudah dahulu sebelum engkau, Yusuf dimusuhi oleh apa? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yang harusnya kakak-kakaknya bela dia, malah memusuhi dia. Akhirnya kemudian meskipun Yusuf tidak cerita, namun akhirnya saudara-saudaranya Yahuda, Reblun, Samun, ya, Lewi dan lain-lainnya pada cemburu kepada Yusuf. Akhirnya mereka bermusyawarah, ya. Mereka berkata, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguh Yusuf dan saudaranya si Binyamin sangat disayang oleh bapak kita, Yakub alaihissalam. Sungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Padahal bapaknya Nabi. Padahal bapaknya apa? Nabi. Akhirnya mereka saking cemburu, hasad, mereka berkata, uqtulu Yusuf. Kita bunuh saja si Yusuf. Atau pilihan kedua, awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Kalau enggak dibunuh, kita buang ke tempat yang jauh sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Ya. Kalau sudah bapak kita enggak pernah lihat dia, akhirnya bapak kita akan lihat kita. Dan bapak kita akan konsen sayang kepada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sayang kita bunuh dia atau kita buang dia, setelah itu kita bertobat jadi orang-orang soleh lagi. Ya, ini apa trik yang bagus. Nah, maksiat sekali aja kita bunuh, setelah itu kita bertobat. Dan itulah terkadang orang soleh terjerumus dalam kemaksiatan. Dia bilang Allah Maha Pengampun. Sekali ini aja sudah, habis ini enggak lagi. Allah Maha Pengampun. Habis itu tinggal umroh haji, selesai urusan. Dan ini bahaya, ya. Akhirnya qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Di antara mereka yang bermusyawarah itu 10 orang bersaudara, mungkin Binyamin enggak ikut karena Binyamin satu ibu dengan siapa? Yusuf. Binyamin sama Yusuf ibunya siapa? Siapa tadi? Rahil. Masya Allah, sudah hafal ya. Masya Allah. Akhirnya satu orang di antara mereka berkata, jangan bunuh Yusuf. Ya. Lemparkan saja dalam apa? Sumur. Yaltaqitu ba'dhu sayyara in kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin agar tujuan kita tercapai, orang tua kita Yakub konsen sama kita, sudah jangan dibunuh. Itu adik kita, sudah lempar aja dalam sumur. Akhirnya mereka buat rencana. Mereka bilang, wahai bapak kami, ya, biarkanlah Yusuf pergi bersama kami. Ya. Biar dia jalan-jalan di rumah terus, nggak enak, jalan-jalan. Ya.
yarta' wa yal'ab, ya. Biar dia jalan-jalan, ya. Kita bawa dia ke padang rumput, ya. Bapaknya mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku, ya, takut, ya, tidak suka kalau kalian bawa Yusuf pergi dariku. Nanti khawatir di sana dia dimakan oleh serigala. Mereka berkata, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Kita ini sekelompok orang, 10 orang. Kalau Yusuf ternyata masih dimakan oleh serigala, kita ini siapa? Sungguh kita kaum merugi. Masa kita 10 orang enggak bisa lawan serigala 1 ekor? Akhirnya bapaknya setuju, ya. Bapaknya setuju. Ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Kata mereka, sungguh kami akan menginginkan kebaikan bagi adik kami. Mereka bawa wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jubbi. Kemudian mereka lemparkan Yusuf dalam sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Waktu Nabi Yusuf dilemparkan masih kecil, dilemparkan dalam sumur, maka Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf, suatu hari kau akan mengabarkan kepada mereka tentang kejadian yang mereka lakukan ini sementara mereka tidak sadar. Ada waktunya nanti. Ya. Artinya Allah beri kabar gembira, kau akan selamat dan suatu hari kau akan mengabarkan hal ini kembali kepada kakak-kakakmu. Akhirnya sudah lempar dalam sumur. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Tiba-tiba ada orang musafir lewat. Kemudian mengambil air di sumur, kasih masuk timba, tahu-tahu timbanya ditahan oleh apa? Yusuf. Pas diangkat, qalu ya busyra hadza gulam. Ada budak lepas di sini. Ya, mumpung kita bisa jadikan apa? Budak. Kita bawa pergi jadi pekerja, ya. Bukannya kasihan ini nak siapa, enggak. Ada budak ini jadi pekerja baru. Tatkala mereka mau ngambil Yusuf, kakak-kakaknya datang. Itu budak kami yang lepas. Kalau mau beli, fasyarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akhirnya Yusuf dibeli, duitnya diambil oleh kakak-kakaknya. Ya, enggak apa-apa, murah enggak apa-apa, yang penting bawa pergi. Akhirnya Yusuf dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya waja'u abahum isya'ya bukun, maka pulang malam-malam, tunggu malam dikit. Biar dramatis, ya. Kemudian pulang nangis. Nangis rame-rame 10 orang nangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Perkataan yang sangat indah. Wahai ayahanda, kami tadi pergi bawa Yusuf, kemudian kami berlomba, lomba panah, lomba lari. Kami biarkan Yusuf biar main sendiri, karena masih kecil tidak bisa ikut lomba lari sama kami. Tiba-tiba dimakan oleh apa? Serigala. Ya. Namun sepertinya kau tidak akan percaya sama kami. Nangis. Nangis beneran. Makanya mereka datang malam-malam supaya seakan-akan ada kejadian baru. Padahal Yusuf sudah hilang dari sore. Tapi mereka pura-pura terlambat supaya kondisinya benar-benar memperdaya ayah mereka. Waja'u bidamin kadzib, ya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka bawakan baju Nabi Yusuf penuh dengan darah. Ya. Ketika Nabi Yakub melihat ini semua, dia mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Kata dia, kalian telah terbawa oleh nafsu kalian. Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama ini. Meskipun nangis. Jadi nanti jangan terlalu percaya sama orang nangis. Orang nangis belum tentu benar, ya. Sebagian orang pintar main drama, ya. Jangan terpedaya dengan indahnya perkataan. Sebagian orang bisa menutup kebatilan dengan indahnya perkataan. Kenapa Nabi Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf? Ada beberapa hal. Yang pertama, Nabi Yakub sudah diceritakan oleh Yusuf bahwasanya matahari, rembulan, 11 bintang akan sujud kepada siapa? Yusuf. Ini menunjukkan Yusuf suatu hari akan menjadi orang besar. Bagaimana masih kecil sudah meninggal dunia? Ini di antara dalilnya Nabi Yakub mendustakan perkataan mereka. Yang kedua, ternyata waktu didatangkan baju Nabi Yusuf, ternyata bajunya penuh darah tapi tidak teracak-acak, tidak robek-robek. Apa ada serigala baik makan sambil tidak mengacak-acak Nabi Yusuf? Harusnya kan bekas garukan, bekas cakaran. Harusnya bajunya. Ini menunjukkan qarinah, indikasi menunjukkan mereka berbohong. Tetapi apa kata Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil, sabar yang jamil, yang indah. Kenapa kata para ulama? Dia tahu tidak mungkin kembali Yusuf. Dia enggak mungkin maksa kakak-kakaknya untuk kembalikan Yusuf. Karena mereka sudah sepakat untuk berdusta, untuk membohongi bapaknya Yakub alaihissalam.
Ini dalil terkadang seorang soleh diuji dengan anak-anak yang tidak beres. Ya, Nabi Yakub itu nabi yang paling mulia di zaman tersebut. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu adalah Yakub alaihissalam. Bukan Yakub tadi yang bohong-bohong ya, enggak. Ini Yakub versi Islam sekarang. Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji dia, ternyata di antara anak-anaknya ada yang soleh seperti Yusuf alaihissalam dan ada yang brengsek 10 orang yang ternyata menipu ayah mereka, padahal ayah mereka nabi ya, nekat nipu nabi ya. Tapi kata Yakub, fasabrun jamil, kesabaran yang penuh keindahan. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada sabrun jamil, fasfahi safhal jamil, hajran jamila. Allah sebutkan safhan jamilan, safhal jamil, kemudian hajran jamila, kemudian sabrun jamil. Sabrun jamil, sabar yang indah, maksudnya apa? Kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, mengeluh kepada orang lain. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Itu namanya sabrul jamil. Anda boleh dapat penderitaan, Anda boleh sengsara, tapi Anda tidak mengeluhkan kepada manusia. Adapun Anda mengeluhkan kepada Allah, itu yang dituntut. Anda melepaskan semua keluhan Anda kepada Allah, itulah sabrun jamil. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub, nanti dia mengatakan, ya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku kepada Allah. Itulah as-sabrul jamil. Adapun hajran jamilan, meninggalkan dengan meninggalkan yang baik, itu meninggalkan tanpa memberi gangguan. Tanpa memberi gangguan. Kita mungkin ada orang ganggu kita, kita tinggalkan dia tanpa harus membalas. Kalau kita balas bukan hajrun jamil. Ya. Kemudian fasfahi safhal jamil. As-safhal jamil yang memaafkan dengan al-jamil, dengan memaafkan yang baik adalah memaafkan tanpa itab, tanpa mencela. Tidak mengatakan ente memang kurang ajar, ente brengsek, tapi saya maafkan. Itu bukan as-safhul jamil. As-safhul jamil, ya saya maafkan. Selesai. Tidak komentar, tidak mencela, nasihat boleh, tapi tidak mencela. Ya, itu namanya as-safhul jamil. Kalau seorang bisa berhias dengan 3 akhlak mulia ini, as-sabrul jamil, as-safhul jamil, sama al-hajrul al-jamil. Baik, al-kisah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual di Mesir, dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir namanya Al-Aziz, dan dia punya seorang wanita yang cantik jelita, konon namanya Zulekha. Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya Zulekha, tapi dalam Israiliyat namanya apa? Zulekha ya. Kalau kita jadi Zulekha. Kalau versi mereka mungkin Julia, mungkin ya. Allah alam, saya enggak tahu ya. Intinya Zulekha ini akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut, keluarga kaya raya. Kata sang menteri, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Rawat dia baik-baik, masih kecil. Siapa tahu nanti kalau besar bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia menjadi anak angkat. Kebetulan mereka tidak punya anak. Akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut. Tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sendiri, gagah, ganteng, ya, beda dengan orang-orang setempat. Orang setempat di Mesir suku Akbat, suku Kipti. Ya, Yusuf dari Bani Israel. Maka tumbuhlah dia menjadi seorang laki yang sangat ganteng, ya, sangat gagah luar biasa. Akhirnya si Zulekha ini tertarik sama Yusuf. Mulailah kemudian dia merayu Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa rawadathu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Akhirnya suatu hari Zulekha kemudian menjebak Yusuf dalam kamar, semua pintu sudah dikunci, pintu 1, pintu 2, pintu 3, semua pintu dikunci. Ya. Jadi, ini kayaknya kamarnya paling dalam, semua sudah dikunci. Setelah itu dia berhias badannya dengan indah, kemudian dia berkata, hai talak, wahai Yusuf, kemarilah. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguh Tuanku, suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana saya mau mengkhianati dia? Atau sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat baik kepadaku. Betapa banyak rezeki, betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepadaku. Bagaimana saya bermaksiat kepada Rabbul Alamin? Ya, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita ingat Allah terlalu baik sama kita. Allah terlalu baik sama kita. Kalau kita punya bos baik sama kita, enggak mungkin kita berkhianat. Apalagi Allah yang berikan segalanya kepada kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sang wanita sudah kebelet, ya, pingin sekali sama Yusuf. Sudah terkunci pintu, sudah enggak ada yang lihat.
Wa hamma biha, Yusuf juga tuh tergerak. Yusuf masih muda ya. Tergerak lihat kecantikan wanita ini. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan terjerumus. Ya, kemudian wastabaqal baba, Nabi Yusuf pun segera lari menuju pintu untuk kabur. Sang perempuan juga lari untuk menangkap Yusuf. Sama-sama berlomba. Satu berlomba pada ketaatan, satu berlomba pada kemaksiatan. Satu berlomba ingin selamat dari zina, satu berlomba untuk melakukan apa? Zina. Wa qaddat qamisahu min duburin. Kemudian sang wanita narik baju Yusuf dari belakang. Fa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba buka pintu, ternyata suaminya sudah di situ. Suaminya juga punya pintu seraf. Kunci apa? Kunci seraf. Teng 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 teng, tiba di situ. Subhanallah. Inilah kehebatan siapa? Yusuf alaihissalam ya, digoda dengan ujian yang luar biasa sampai Ibnu Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya yang lain. Intinya ini ujian yang sangat hebat. Ujian paling besar bagi laki adalah ujian apa? Perempuan, ujian wanita ya. Mungkin seorang digoda dengan harta, dengan jabatan dia tidak tergoda, tapi digoda dengan wanita cantik maka dia tidak berkutik. Begitu ketemu sang suami, maka akhirnya Zulaikha pintar ngomong. Dia mengatakan, ya, apa yang kau lakukan ya kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu? Ya, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Ini orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu, tidak ada balasan yang pantas kecuali di penjara atau diberi azab yang pedih. Dan inilah hebatnya Zulaikha. Dia pintar ya. Biasanya perempuan kalau sudah kejebak itu bingung ngomongnya. Ya, tetapi ternyata dia sudah kejebak, dia bisa langsung balikan fakta. Ini Yusuf kejar-kejar saya. Langsung bilang sama suaminya, ya. Ya, kebanyakan orang bingung kalau sudah apa? Ketangkap basah ya. Saya sering cerita ada orang dikisahkan ada orang ngambil nyuri kedondong di pohon, ketahuan sama yang punya pohon kedondong. Kamu ngapain? Cari layangan. Buat apa? Buat rujak. Kalau itu cerita. Kalau ini sesungguhnya ada. Dulu di kampung saya ada orang jam 3 malam lewat kampung, ditangkap sama kawan-kawan. Ente jam 3 ngapain di sini malam-malam? Lari pagi gitu. Digebukin sama kawan-kawan. Intinya ini Zulaikha tidak, dia ketahuan tapi dia bisa jawab dengan apa? Tenang. Ini Yusuf kurang ajar mau keburukan kepada istrimu, kira-kira balasannya apa? Akhirnya Yusuf bela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang rawi saya. Wa syahida syahidun min ahliya, ternyata ada keluarga dari Zulaikha mengatakan in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Lihat, baju terkoyak sisi mana? Kalau terkoyak sisi depan berarti Yusuf yang merayu, Zulaikha yang dorong-dorong, berarti terkoyak bagian apa? Depan ya. Tapi kalau in kana qamisu qudda min dubur, kalau ternyata terkoyak dari belakang, berarti Yusuf kabur, Zulaikha yang tarik-tarik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tatkala dilihat ternyata yang koyak di belakang, qala innahu min kaidikun. Ini ternyata tipuanmu wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sungguhnya tipuan wanita sangat agung ya. Akhirnya suami tersebut bilang Yusuf a'rid an hada, wahai Yusuf sudah lupakan. Dan engkau istriku wastaghfiri li dzambik, kau yang salah, mohon ampun kepada dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kau yang telah melakukan kesalahan. Jadi menteri ini ingin berita hilang. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa suami ini tidak marah-marah sama istrinya? Disebutkan dalam Israiliyat, ini laki ternyata dia lemah syahwat, dia tidak bisa melayani istrinya. Maka wajar kalau dilihat istrinya kemudian tertarik sama lelaki sehingga dia tidak begitu marah sama istrinya. Bukan dia tidak punya kecemburuan, tapi sudah dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia, ya sudahlah istriku, kau minta maaf, Yusuf kau lupakan saja. Ingin isu tersebut hilang. Yang hadir Allah sebutkan dalam kisah tersebut hanya suami Zulaikha, Yusuf sama keluarga Zulaikha. Tetapi ternyata tidak bisa ditutup. Namanya isu tersebar satu Mesir. Jadi buah bibir para wanita. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fata'an nafsi. Ibu-ibu pada ngobrol, ngerumpi. Itu istrinya menteri ngawur, masa naksir sama pembantunya. Ini omongan apa? Qad syaghafaha hubba. Sungguh sang Zulaikha ini sangat jatuh cinta kepada
pembantunya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Menurut kami itu Zulaikha sangat sesat. Falamma sami'at bimakrihinna, Allah menamakan rapat mereka namanya makar. Makanya Allah mengatakan falamma sami'at bimakrihinna, ternyata tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut, jadi rupanya ibu-ibu ini ngobrol gitu, penasaran ingin lihat Yusuf. Kok bisa ini istri menteri yang cantik jelita naksir sama pembantunya? Ini siapa pembantunya ini? Ternyata mereka ngobrol gitu supaya diundang lihat apa? Yusuf ya. Pura-pura mencela, ternyata ingin apa? Ingin tahu. Falamma sami'at bimakrihinna, tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a. Maka kemudian Zulaikha pun ngutus mereka untuk datang, diundang. Wa atadat lahunna muttaka'a, kemudian disiapin tempat-tempat untuk bertelekan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dikasih pisau, dikasih buah-buah atau makanan yang bisa dipotong. Tatkala mereka sedang ngobrol sambil potong-potong buah atau potong makanan ya. Faqalat ikhruj alaihin. Kata Zulaikha, Yusuf tolong lewat depan mereka. Ibu Yusuf lewat. Teng teng teng. Falamma ra'ainahu akbarna wa qata'na aydiyahunna, tatkala mereka lihat mereka terkejut, mereka kaget sampai mereka potong tangan-tangan mereka tanpa sadar saking tampannya siapa Nabi Yusuf. Tampannya luar biasa. Kalau antum baca buku tafsir Israiliyat banyak aneh-aneh. Ada yang mengatakan begitu mereka lihat Yusuf langsung ada yang haid. Sebagian mereka lihat Yusuf begitu tampannya langsung mati ya. Ada di antara mereka langsung pingsan ya. Karena Nabi Yusuf sangat tampan, sampai-sampai Nabi pernah bertemu Nabi Yusuf di Isra Mi'raj. Nabi berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Antum enggak tahu seperberapanya. Tapi Yusuf alaihissalam setengah ketampanan untuk siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Kata mereka, demi Allah ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Sungguh ini malaikat yang mulia. Saking apa? Tampannya. Baik. Sampai sini aja. Kita lanjutkan nanti dua minggu lagi insyaallah taala. Silakan azan, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Mohon dibaca Pak Ustaz. Saya sangat butuh saran dari Pak Ustaz. Ini nanya serius ya. Dari rumah sudah diketik ya. Saya punya istri saya termasuk orang yang jarang update di Instagram. Namun sekalinya update sering dikomen dengan temannya bahwa dia suka pamer, bikin orang iri dan lain-lain. Padahal kalaupun update hanya pas ada momen-momen jalan-jalan ke kota mana gitu. Itu pun hanya sekali di setiap momen tersebut. Dan jarang juga saya mengajak jalan-jalan. Hehehe. Bahkan istri saya beberapa kali ditegur langsung di depan orang banyak dengan suara yang lumayan kencang. Padahal hanya update sepele dan tidak ada unsur pamer. Sepengetahuan istri saya, rekan-rekan yang lain tidak pernah ditegur seperti itu. Padahal sering banget update dan update-nya lebih parah pamernya. Apa yang harus saya sarankan kepada istri saya karena saya jengkel? Istri saya tipe orang yang lembut, enggak bisa dibentak-bentak. Namun malah diperlakukan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Kalau nasihat saya sudah enggak usah update. Enggak usah update. Berarti ada yang memang menunggu-nunggu istri antum update untuk dikomentari. Ya. Kalau dia bilang yang lain kok tidak dikomentari, ya sudah orang masing-masing. Mungkin istri antum dihasati oleh banyak orang. Kita jangan buka pintu problem ya. Kalau bisa tidak ada problem kan lebih indah hidup ini. Kalau kita tahu setiap update di Cibir, kenapa nekat update? Enggak usah. Kalau enggak bikin grup Instagram tertutup, orang-orang yang tidak suka nyibir ya. Yang teman-teman yang dekat ya, sekedar saling share di antara mereka, saling share kebahagiaan ya. Tapi saya katakan tadi, tidak semua kebahagiaan harus kita share ya. Seperti ini apalagi sudah terbukti setiap share dituduh pamer lah, dituduh inilah. Padahal istri antum tidak pamer, cuma mau kasih lihat aja. Oleh karenanya, saran saya ya udah bilang istri udah. Kalau begitu-begitu sudah enggak usah di-update. Kalau update dalam grup tertutup teman-teman dekat yang tidak suka nyinyir, itu lebih baik. Kalau memang ternyata setiap update dicibir, nyinyir, mending enggak usah update ya. Enggak usah update, jadikan foto pribadi, simpan di HP, nanti tinggal pamer ke suami, enggak apa-apa. Suami aja yang ngelihat ya. Atau kawan-kawan dekat.
Apa hukum membonceng wanita tua yang bukan mahram? Saya seorang pemuda 16 tahun. Karena nenek itu habis kena copet dan saya diminta mengantarnya sampai tujuan. Tidak apa-apa, ini darurat. Jangankan nenek, yang masih muda kalau darurat enggak apa-apa. Contoh misalnya ada perempuan cantik, tidak pakai jilbab, kesambar motor, jatuh. Ente, aduh gimana ini? Enggak usah diangkat itu. Tunggu mati dulu. Ya ente angkat saja. Astagfirullah. Bawa ke rumah sakit. Itu darurat ya akhi. Jangan bilang haram, haram gimana keburu mati. Ini enggak apa-apa, darurat, enggak ada masalah ya. Seperti dalam ada misalnya banjir atau apa, kita tolong, kita pegang, kita peluk, kayak masalah darurat, enggak ada masalah ya. Bukan cuma antum, saya juga pernah begitu masalahnya. Waktu zaman dulu sekitar tahun 2003, 2004 tatkala lempar jamarat masih cuma 2 lantai, lantai dasar, lantai 1. Itu orang banyak meninggal dunia. Ya, terkadang ibu harus kita pegang, harus kita peluk, harus kita tarik, kalau enggak dia mati. Tunggu, aduh haram keburu mati. Ini darurat yang haram jadi halal ya. Ya, bahwasanya dengan kondisi darurat maka tidak mengapa. Jadi apa yang antum lakukan sudah benar. Terus nenek ini suruh tunggu ojek perempuan yang antar gitu maksudnya. Antum antar aja, enggak ada masalah. Apakah boleh 2 kali tawaf dalam satu safar? Tawaf berulang-ulang sebanyak-banyak dalam satu kali safar enggak ada masalah. Yang khilaf tentang masalah umrah berulang-ulang dalam satu safar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak dianjurkan umrah berulang-ulang dalam sekali safar karena bukan amalan para salaf. Ya, bahkan hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha hajian kemudian dia ternyata haid sehingga dia tidak bisa umrah, tidak bisa haji tamattu, tidak bisa umrah baru haji, akhirnya dia cuma haji aja ya. Setelah hajian maka Nabi izinkan dia untuk umrah karena dia belum umrah dalam safar tersebut. Akhirnya beliau umrah, Nabi menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu untuk menemani Aisyah ke Tan'im, kemudian antar ke Masjidil Haram, tawaf dan selesaikan umrahnya. Ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sekalian umrah, dia hanya nganterin siapa? Aisyah, kemudian tawaf dan sa'i dan selanjutnya. Dan ini dalilnya banyak. Ini sekedar sebagian dalil yang saya sampaikan. Intinya, tapi kalau ada yang mengulang-ulangi umrah, maka kita bilang masalah khilafiyah. Cuma pendapat yang saya yakini bahwasanya tidak dianjurkan menyengaja untuk mengulangi umrah dalam satu safar. Adapun tawaf sunnah silakan mengulang-ulangi tawaf sunnah. Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang ini akidah, meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak dalilnya enggak bisa. Adapun hadis laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta, hadis palsu ya. Tidak bisa dijadikan akidah ya. Ya. Apalagi berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan ayat kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jadi manusia untuk beribadah kepadaku. Tujuannya agar Allah ya memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kecintaan kita kepada Nabi akhirnya kita membuat ya akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya kita tidak cinta kepada Nabi, tidak menghargai Nabi, sehingga kita membuat akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan ajaran yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita dikatakan ahlu sunnah, sementara kita tidak mengerjakan sunnah, yang kita kerjakan bid'ah. Ya, kemudian kita jadikan bid'ah itu sebagai barometer benar atau sesat. Aneh di zaman ini ada orang melakukan perbuatan yang dia tahu pun ini Nabi tidak melakukannya. Kemudian dia jadikan itu sebagai barometer untuk menentukan orang benar atau salah. Terus dia mengaku dirinya ahlu sunnah. Ya itu sunnah tuh bukan, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Terus itu apa? Ya ini bid'ah, bid'ah hasanah. Ya sudah. Ahlul bid'ah hasanah. Ya benar. Sunnah jelas, sunnah ada definisinya. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ajarannya, perkataannya, perbuatannya. Itu Anda bela mati-matian, silakan. Anda jadikan itu barometer cinta kepada Nabi atau tidak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Anda buat sesuatu yang baru, kemudian Anda jadikan, Anda lariskan ke masyarakat, kemudian Anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah. Dari mana barometer ini? Apakah Anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara Anda seperti ini?
Ya, Nabi tidak mengajarkan terus Anda mengatakan ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah 2 pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.